Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Septi di podcastnya Aisyah. Harus gitu ya. Biar ramai. Dalam rangka hari ulang tahun PPNI yang ke-50, hari ini kita akan mendatangkan 2 perawat senior. Tapi masih cantik jadi. Ibu bisa diperkenalkan dulu dengan siapa? Ibu yang di sebelah sana dulu, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Patinawati. Saya di sini sebagai Kepala Bidang Keperawatan sekaligus juga Ketua DPK PPNI Rumah Sakit Islam Aisyah. Oke, Bu Neng. Ya. Silakan yang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati. Saya sebagai case manager di Rumah Sakit Aisyah dan sebagai seksi diklat dan pendidikan di DPK Rumah Sakit Aisyah. Luar biasa banget kan? Jabatannya banyak. Aku mau tanya nih, ibu-ibu udah jadi perawat tuh selama berapa ratus tahun? Kalau saya itu kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Nah, kalau Bu Mega kan udah 16 tahun nih. Kalau Bu Neng udah berapa ratus tahun? Ratusan. Saya itu lulus tahun 2010. Sampai 2010 Sekarang kurang lebih 14 tahun. 14 tahun, baik. Udah cukup lumayan malang melintang di dunia keperawatan nih. Pengalamannya udah banyak banget nih. Akan kita gali ya pemirsa ya. Gali ya. Ibu-ibu, apa aja sih tantangannya untuk pada saat ini menjadi perawat? Harus murah senyumnya itu yang susah. Coba dalam hal apapun lagi capek tetap harus senyum sama pasien. Padahal kita lagi, aduh diputusin pacar. Tetap sampai rumah sakit harus senyum. Senyum. Suka sama duka banyakan mana nih Bu? Lebih senang. Lebih Lebih senang. banyak sukanya. Lebih Kalau banyak kitanya senyum terus. Oke. Balik lagi sama senyum. Senyumin aja ya Bu ya. Senyumin aja. Dibikin happy aja lah. Kalau menurut ibu-ibu nih, perannya perawat ini seberapa besar gitu loh di dunia kesehatan? Besar. Besar banget. Gimana Besar tuh? badan saya. Penting. Bisa dibilang perawat ada garda terdepan ya. Betul. Sangat penting. Garda terdepan benar. Jadi dalam setiap perawatan itu yang nungguin pasien 24 jam itu perawat bukan? Perawat yang 24 jam menghadapi pasien, perawat. Perawat. Yang lapor apabila ada emergensi, Perawat. semua Ya perawat. itulah. Perawat itu kenapa berperan penting karena kita dari awal pasien ketemu dengan pasien sampai dengan pasien mau itu pulang sembuh ataupun dalam tanda kutip pasiennya meninggal, kita tetap yang ada di samping pasien. Selalu perawat ada di Selalu samping perawat. pasien. Makanya dalam kondisi apapun kita harus tetap senyum. Balik lagi ke senyum. Jadi tantangan utama yang dihadapi oleh perawat di dunia kerja sekarang ini apa Bu Nek? Salah satu tantangan yang utama yang dihadapi sama perawat itu adalah beban kerja yang tinggi. Ya biasanya beban yang kerja yang tinggi itu bikin emosionalnya meningkat. Ya kemudian selain itu kurangnya sumber daya. Biasanya kan apalagi kita di rumah sakit baru ini sumber daya yang kita miliki belum banyak. Selain itu juga perawat itu kan harus memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik. Ya, kita harus memberikan pelayanan yang profesional sama pasien. Karena perawat tidak hanya menghadapi si pasien, keluarga, bukan karena penyakit secara jasmani, tapi rohaninya juga sakit. Tapi pasti pahalanya juga tinggi lah. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Kemudian bagaimana pandangan ibu-ibu perawat nih tentang pentingnya peran perawat dalam sistem keperawatan kesehatan kita sekarang? Gimana Bu? Kalau peran perawat dalam sistem pelayanan kesehatan itu memang cukup penting karena perawat itu merawat pasien tidak hanya merawat fisik saja. Karena perawat itu memberikan pelayanan secara holistik, secara menyeluruh, iya. bio, psiko, sosio, spiritual itu yang dilakukan sama pasien. Nah, saya mau nanya nih tentang pengalaman ibu-ibu yang udah ratusan tahun malang melintang di dunia keperawatan. Ada momen nggak? Mengharukan saat ditinggal orang-orang yang udah kita percaya terus dia resign. Oke, Itu sangat mengharukan ya. Circle Iya, kita bukan mengharukan karena orangnya tapi ilmu yang udah kita kasih dia udah pinter kabur.
Bahagia pasti bahagia ya di lingkungan rumah sakit itu kita ketemu banyak orang. Dari dokter, bidan, perawat, CS lah semua ada, sampai marketing pun ada. Iya. Dengan berbagai karakter. Berbagai karakter. Momen-momen bahagia itu pernah suatu kejadian kita lihat pasien yang memang kondisinya kritis, kita bantu sampai dengan pasiennya itu pulih lagi, sampai sembuh, sampai pulang. Itu bahagia banget ya, Seneng Bu. banget kalau lihat itu. Seneng banget. Gitu di sini. Ada rasa Sampai nyampe gitu. banget ya. Nyampe gitu. Itu nikmat ya, Bu ya. Nikmat yang tiada tara, itu luar biasa. Jengkelinnya apa ya? Saat tidak bisa mengendalikan diri. Karena yang kita hadapi orang lain. Iya. Orang lain menilai kita itu baik buruknya, ya itu kan menurut orang lain ya. Kita tidak bisa menahan diri, menahan emosi. Itu yang sangat menjengkelkan. Karena kita tetap kalau memberikan pelayanan kan harus profesional. Bagaimana perawat itu dapat membangun hubungan yang kuat dengan pasien? Kan kadang-kadang tuh sampai kenal, sampai ke keluarga-keluarganya tuh kenal gitu ya perawat tuh ya. Sampai ada yang dijodohin sama Apa yang keluarganya. pengalaman itu. Nah itu Pengalaman gimana sih pribadi. bisa ngebangun hubungan itu sampai bisa sedekat itu sama pasien? Yang jelas kita harus membina hubungan saling percaya. Trust-nya dijalin sama pasien. Sama kita harus memberikan empati. Oh iya. Mendengarkan dengan seksama. Jadi kalau pasien kan kadang suka ngeluh, marah-marah. Benar. Ya, kalau lagi sakit itu emosi kadang tinggi, naik ya. Kita lagi sakit, tingkat emosinya kita tinggi. Iya. Kita cuma bisa mendengarkan sama pasien. Balik lagi, senyum lagi. Dengerin aja. Balik lagi. Menjadi pendengar yang baik, memberikan empati. Dengan tekanan pekerjaan yang segitu banyak tadi, yang macem-macem ceritanya ibu-ibu ini, bagaimana tuh cara mengelola stresnya, Bu? Pastikan ibu-ibu manusia biasa ya. Nyanyi. Nyanyi terus ya, Bu ya. Iya dong. Ke karaoke. Karaoke. Nyanyi di kamar mandi, Bu. Kalau Bu Mega gimana, Bu Mega? Kalau mengelola stres pulang kerja ya jalan-jalan aja. Jalan-jalan dulu. Sebelum pulang Ibu jalan-jalan dulu ke mall. Jalan-jalan ya. Nah, ada perkembangan baru nggak sih Bu di bidang keperawatan? Perkembangan di keperawatan ya sebenarnya kan perkembangan itu dari dulu sampai sekarang yang harus Ya berkembang dikembangkan terus adalah ya. betul berkembang terus yang harus dikembangkan adalah ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan. Benar. Jadi walaupun udah senior tetap harus pelatihan-pelatihan, Betul. upgrade ilmu terus ya Bu ya. Upgrade ilmu dengan cara ikut pelatihan, seminar, workshop banyak lah. Dan juga perawat harus ikut dalam organisasi profesi karena di situ banyak banget informasi terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Benar. Ya, di sana organisasi profesinya PPNI ya Bu ya. kalau Betul. perawat. Salah satunya adalah PPNI. Sekarang sih lebih ke cenderung karena ada P3K itu ya. Jadi mereka lebih ya berkembangnya di segi pekerjaan, Maksudnya kayak misalnya pelatihan-pelatihan yang sekarang lagi berkembang nih di keperawatan nih ada nggak? seperti hiperkes. Nah, itu udah karena perawat-perawat sekarang itu mengejar ke kayak tambang minyak. Nah, dia ikut pelatihan-pelatihan Berkembang ya? hiperkes. Jadi di pertambangan itu perawat Banyak. cuannya gede banget. Selain di tambang sebenarnya ada lagi yang bikin peran banyak. Perawat tuh bisa bikin praktek mandiri. Oh, Iya, sekarang boleh. Sekarang udah boleh. Kayak ganti perban, perawatan luka. betul. Nah, itu perawatan luka sekarang udah berkembang. Ada one care. Itu punya perawat ya gitu ya. Ada satu. Betul. Ada satu klinik yang memang itu khusus untuk perawatan luka dan itu punya perawat. Dan itu maju banget ya. Ya luar Betul. biasa. Nah kalau peran PPNI sendiri nih untuk perkembangan profesi keperawatan gimana? Ngedukung banget dong ya pastinya ya. Sangat pasti. mendukung. Sangat mendukung. Dukungan itu dalam bentuk apa Bu? Dalam bentuk pengurusan adanya PPNI sekarang, PPNI lebih maju, pengurusan perizinan lebih cepat. Lebih mudah sekarang. Yang sekarang STR seumur hidup itu berlaku juga ya di perawatannya? Ya, berlaku di keperawatan. STR seumur hidup memang saat ini sudah dalam satu aplikasi ya. Jadi kita semua bisa mengakses dari sana, dari Kemenkes, termasuk nanti untuk perpanjangan SIP. Untuk perpanjangan SIP itu kalau dulu harus ada rekomendasi dari organisasi profesi. Memang untuk saat ini tidak. Tapi kita di organisasi profesi membangun organisasi yang memang solid biar tetap bisa membantu perawat-perawat yang memang nanti
dalam proses tadi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikannya mereka, pendidikan berkelanjutan, keterampilannya. Kan dalam organisasi profesi kita dapat informasi terkait pendidikan dan pelatihan itu banyak. Ya, meskipun rekomendasi PPNI itu tidak sekarang diwajibkan untuk proses SIP, tapi dalam akun PPNI itu nanti itu sudah bridging dengan SIS-DMK dan juga Kemenkes. Jadi di situ ada nomor NIK yang memang sudah disesuaikan. Nanti SKP yang sudah diupload itu disesuaikan dengan Kemenkes. Jadi tetap membantu ya organisasi profesi ini untuk sangat membantu. Sangat membantu. proses-proses perpanjangan SP dan lain sebagainya untuk semakin pengembangan. semakin kesini semakin berkembang. Semakin berkembang. Dulu benar. kan PPNI kayak cuman organisasi aja. Tapi sekarang kan enggak. Semuanya andil di PPNI. Oh gitu ya. Apalagi terkait dengan kasus-kasus yang misalkan ada perawat yang memang terjerat hukum. PPNI di sana sangat membantu sekali untuk membantu perawat dalam menyelesaikan masalah-masalah. Iya, betul. Dan itu pun dari PPNI pun tidak dikenakan biaya sama sekali. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pengen ada pesan dan saran nggak sih untuk remaja-remaja sekarang nih yang lagi meniti karir untuk masa depannya? Siapa tahu ada yang ingin jadi perawat. Ada pesan nggak untuk memulai karir di dunia keperawatan tuh harus kayak gimana? Gitu? Siapkan mental yang kuat untuk menjadi ikhlas kunci. Karena kalau jadi perawat itu harus serba bisa. Kalau gak ada, apa lo mau gue ada. Oh, Iya dong. Perawat bisa jadi apapun nanti. Iya, bisa jadi super. Ya pesannya ikhlas. Terus jangan merasa terbebani dengan profesi sebagai perawat. Gitu sih. Kalau merasa terbebani ya nggak akan berjalan dengan baik. Menjadi perawat ya akan jengah, akan ujung-ujungnya mencari profesi yang lain. Gitu. Walaupun sulit, ingat walau pahalanya surga. Oke, ibu-ibu kita mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk PPNI yang ke berapa Bu sekarang? 50. 50 ya. PPNI Kabupaten Bogor bersatu, bergerak, berjuang bersama, wujudkan perubahan. Yeay.